Hi friends, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Di video kali ini aku akan membahas sebuah berita internasional yang setahun belakangan ini sangat menarik perhatian publik. Ya, berita dari kerajaan Inggris. Negara Inggris atau biasa disebut United Kingdom atau Great Britain merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara. Seperti kita ketahui, sistem pemerintahan di Inggris saat ini adalah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Selain pemerintahan monarki atau kerajaan, Inggris adalah negara yang pertama kali membuat sistem pemerintahan parlemen. Sistem ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih wakilnya sendiri melalui pemilihan umum yang demokratis dengan tujuan untuk dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi dan kemasyarakatan sehingga terciptalah kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh para menteri. Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan, yaitu simbol kedaulatan, simbol keagungan, dan sebagai simbol persatuan negara. Sebagai simbol kenegaraan, apapun yang dilakukan oleh Raja dan Ratu Inggris selalu mendapat perhatian besar dari publik dalam negeri maupun internasional. Tak terlepas juga dengan anggota-anggota kerajaan yang lainnya. Media massa berlomba-lomba mendapatkan berita dan gambar saat para anggota kerajaan ini melakukan tugas kenegaraan ataupun kehidupan pribadinya. Kali ini yang akan aku bahas adalah anggota kerajaan yang paling mengundang kontroversi saat ini, yaitu Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle. Pertama, aku mau kasih lihat ke kalian silsilah keluarga kerajaan Inggris saat ini. Ratu yang memerintah Inggris saat ini adalah Ratu Elizabeth II. Dia menikah dengan Pangeran Philip dan memiliki 4 orang anak, yaitu Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan yang terakhir adalah Pangeran Edward. Pangeran Harry merupakan anak kedua dari Pangeran Charles dan Putri Diana, atau yang kita kenal dengan Lady Di. Pada saat itu, Pangeran Harry berada dalam urutan ketiga sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris, di bawah ayahnya Pangeran Charles dan kakaknya Pangeran William. Tapi setelah Pangeran William menikah dengan Kate Middleton dan memiliki 3 orang anak, maka terjadi perubahan dalam urutan tahta. Saat ini Pangeran Harry menempati posisi ke-6 di bawah anak-anak Pangeran William, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Pangeran Harry terlahir dengan nama Henry Charles Albert David Mountbatten Windsor dengan gelar Duke of Sussex. Berbeda dengan sang kakak, Pangeran William, yang terkenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kegiatan militer Inggris. Pangeran Harry dikenal sebagai bad boy atau anak nakal, dan dia juga dikenal sebagai playboy. Pada bagian satu ini, aku akan membahas sederet kontroversi Pangeran Harry. Let's check it out. Yang pertama, merokok dan konsumsi ganja. Pangeran Harry diketahui mulai merokok sejak dia berusia 14 tahun. Saat itu dia masih menjalani pendidikan di Eton. Saat itu dia dikenal sebagai pecandu berat rokok. Dalam semalam dia dikabarkan bisa menghabiskan 20 batang Marlboro Lights. Surat kabar The New York Times pada tahun 2002 melaporkan bahwa pada usia 16 tahun Pangeran Harry kedapatan merokok ganja. Harry dilaporkan merokok ganja di sebuah pesta remaja di perkebunan Pangeran Charles, Highgrove di Gloucestershire. Saat itu, seorang anggota staf kerajaan dilaporkan memberitahu Pangeran Charles telah mencium adanya ganja di pesta remaja di Highgrove. Dan teman-teman pesta Harry juga mengkonfirmasi bahwa mereka memang berpesta dan minum minuman sampai mabuk. Pangeran Charles yang sangat marah segera mengirim Harry ke pusat rehabilitasi Featherstone Lodge di London Selatan, tapi hanya untuk 1 hari. Banyak yang memuji Pangeran Charles atas keputusannya dalam mengasuh anak dan membandingkan dengan apa yang mungkin dilakukan ayah Charles sendiri, yaitu Pangeran Philip apabila mengalami situasi yang serupa. Saat di pusat rehabilitasi, Pangeran Harry bertemu dengan para pecandu narkoba yang sedang dalam masa pemulihan. Kebanyakan adalah pecandu kokain dan heroin. Bill Puddicombe, kepala eksekutif layanan perawatan rumah Phoenix untuk ketergantungan narkoba, sebuah badan amal yang mengelola Featherstone Lodge, membenarkan bahwa Pangeran Harry pernah berkunjung ke Featherstone untuk rehabilitasi selama 1 hari. Dan dia mendengarkan cerita detail yang mengerikan dari para pecandu narkoba di sana. Tak berselang lama, Pangeran Harry dilaporkan berhasil bebas dari kecanduan ganja.
Yang kedua adalah kebiasaannya mengkonsumsi alkohol dan tekanan mental. Selain merokok ganja, Pangeran Harry juga diketahui sering mengkonsumsi alkohol. Dia diketahui mengkonsumsi alkohol di usia yang masih di bawah umur, yaitu 17 tahun. Sementara di Inggris, seseorang diperbolehkan untuk minum alkohol jika sudah berusia 18 tahun. Pangeran Harry sering terlihat berpesta dan minum sampai mabuk. Para paparazzi pun berhasil mendapatkan gambar Pangeran Harry muda yang sedang mabuk berat dan hampir terjatuh. Dalam serial dokumenter The Me You Can See bersama Oprah Winfrey baru-baru ini, Pangeran Harry mengaku bahwa ia minum-minum bukan karena menikmatinya. Dia menyebut kebiasaan ini dilakukan untuk mengurangi dan menutupi perasaan negatif yang dialaminya. Ia mengungkapkan bahwa sebagai anggota senior kerajaan Inggris, dirinya kerap menjadi sorotan media. Dan ia mengungkapkan bahwa ia sudah akrab dengan yang namanya tekanan mental dan krisis emosi terlebih semenjak kematian ibunya. Kematian Putri Diana meninggalkan kesedihan yang mendalam dalam diri Harry muda. Duncan Larcombe, penulis Prince Harry The Inside Story, mengatakan bahwa Pangeran Harry mabuk berat 2 hari setelah penyelidikan atas kematian ibunya selesai. Ia marah karena tidak diizinkan untuk menanggapi secara pribadi terkait pemeriksaan kematian ibunya sebagai penghormatan pribadi dirinya kepada ibunya. Selama ini, ia menahan kesedihan yang dialaminya dengan cara yang tidak pernah ia bicarakan. Lingkungan sekitarnya juga mendukung cara ini dengan tidak pernah membicarakan insiden itu sama sekali. Harry berkata, "Aku tidak ingin memikirkannya, karena jika aku memikirkannya, maka itu akan memunculkan fakta bahwa aku tidak bisa membawanya kembali, dan itu hanya akan membuatku sedih." Tekanan mental ini juga membuatnya gugup dan mengalami kecemasan yang berlebihan saat harus tampil di depan publik. Banyak orang menilai dia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian dan tampil di muka publik. Nyatanya, Harry mengaku selalu gugup ketika hadir di muka umum dan menjadi objek foto para wartawan. Ia kerap berkeringat dingin dan merasa seolah-olah tubuhnya naik beberapa derajat menjadi lebih panas. "Saya akan meyakinkan diri sendiri, wajahku merah padam dan semua orang bisa melihat perasaanku. Tapi tidak ada yang tahu kenapa. Jadi itu memalukan," katanya. Kini ia mulai menemui berbagai dokter, terapis, dan ahli kesehatan mental lainnya untuk menyembuhkan diri. Hal ini awalnya dilakukan demi istrinya, Meghan Markle, tapi kini terbukti membantunya untuk memulai hidup kembali. Yang ketiga adalah gemar berpesta dan skandal foto telanjang. Berpesta sambil mabuk berat adalah hal yang sering dilakukan oleh Pangeran Harry. Dari banyak pesta yang dihadiri sang pangeran, pesta yang paling kontroversial adalah saat ia berada di Las Vegas untuk liburan pribadi. Pada Agustus tahun 2012, Pangeran Harry mengunjungi Las Vegas. Dia dilaporkan menginap di MGM Grand Hotel. Bersama teman-temannya, dia menyewa sebuah bungalow VIP seharga 1.000 pound sterling per hari dan mengikuti sebuah pesta kolam renang glamor yang terkenal, yaitu Wet Republic. Acara ini sangat populer di Las Vegas, di mana para muda-mudi berpesta sambil mabuk-mabukan di bawah terik sinar matahari. Kamera berhasil mengabadikan beberapa momen di pesta kolam renang sang pangeran. Mari kita lihat foto-fotonya. Dalam foto ini adalah Pangeran Harry di tengah. Di sebelah kiri adalah seorang teman masa kecil Harry yang bernama Tom Skippy Inskip alias Wingman. Dan di sebelah kanannya adalah salah satu petugas perlindungan kerajaannya yang telah bekerja dengan keluarga kerajaan sejak 1995. Selain mereka bertiga, Pangeran Harry juga ditemani oleh gadis-gadis cantik dan seksi. Harry bahkan sempat berfoto dengan para gadis itu. Beberapa di antaranya bahkan langsung memposting foto mereka bersama sang pangeran di Twitter. Para gadis itu menyebut Harry sebagai pria terhormat. Pangeran Harry dilaporkan bersenang-senang dan menikmati pesta tersebut. Ini fotonya. Keseruan pesta berlangsung sampai malam hari. Pangeran Harry, teman-teman, dan pengawalnya berkunjung ke kasino dan minum-minum di bar. Lalu mereka melanjutkan dengan bermain biliar di kamar 2401 Encore Wynn Hotel sampai dini hari. Dari sinilah skandal besar dimulai. Publik dibuat kaget dengan kemunculan foto Harry dalam keadaan telanjang, tidak memakai busana sama sekali. Foto itu diambil melalui ponsel. Saat foto itu diambil, Pangeran Harry tengah bermain game strip biliar dengan teman-temannya. Dalam foto yang beredar, tampak Pangeran Harry yang tidak mengenakan sehelai baju sama sekali,
memeluk perempuan yang juga sama-sama tak berbusana dari belakang. Pada foto lainnya, tampak seorang perempuan tanpa busana memeluk Pangeran Harry yang sedang menutupi kemaluannya dengan kedua tangannya. Hasil jepretan ponsel tersebut dijual ke situs gosip TMZ Amerika, bahkan menjadi headline di surat kabar The Sun dan Daily Mirror. Publik pun dibuat gempar dan mempertanyakan sistem keamanan untuk Pangeran Harry. Bagaimana para pengawal yang seharusnya melindungi Pangeran Harry malah ikut berpesta dan tidak dapat melarang orang-orang untuk mengambil gambar sang pangeran. Bisa saja para wanita yang memfoto itu membawa obat-obatan terlarang atau sesuatu yang berbahaya bagi pangeran. Pihak kerajaan lalu mengambil langkah untuk segera meredam publik dengan segera mengkonfirmasi bahwa foto tersebut memang asli dan mengatakan bahwa Pangeran Harry saat itu sedang menjalani liburan private sebelum kembali bertugas di militer di Afghanistan. Tak lama setelah foto telanjang tersebut beredar, Pangeran Harry memang berangkat ke Afghanistan untuk menjalankan tugas sebagai anggota militer Inggris. Tak berapa lama, Harry mengatakan bahwa ia menyesal telah mengecewakan keluarganya, tapi dia juga bilang bahwa saat itu dia melakukan kegiatan pribadi di luar tugas kerajaan, jadi seharusnya foto-foto itu tidak pernah dirilis. Susah juga ya jadi public figure, kemana-mana ada paparazzi. Yang keempat ada bertengkar dengan fotografer. Kejadian ini berlangsung tahun 2004. Saat itu Pangeran Harry sedang mengunjungi sebuah klub malam yang bernama Pangea Night Club di dekat Piccadilly di West End, London. Di luar klub, para wartawan dan paparazzi telah berkerumun dan mengawasi Harry keluar dari klub. Sekitar pukul 3 dini hari, Pangeran Harry pun keluar dari night club dan hendak masuk ke dalam mobil. Saat itu, para fotografer masih saja berusaha mengambil gambar Harry. Harry pun berbalik lalu menghampiri fotografer tersebut. Insiden perkelahian terjadi antara Harry dan seorang fotografer. Pihak kerajaan mengatakan bahwa wajah Harry lebih dahulu dipukul dengan kamera, lalu Harry balik mendorong fotografer tersebut ke dinding agar kameranya menjauh. Karena dorongan tersebut, bibir fotografer itu terkena kamera yang menyebabkan bibirnya robek. Tapi paparazzi mengatakan sebaliknya, bahwa Pangeran Harry menyerang mereka lebih dulu. Ya, mungkin karena kesal dikuntit terus ya. Yang kelima adalah memakai lambang Nazi. Pada tahun 2005 tersebar foto Pangeran Harry yang kembali membuat publik heboh, yaitu foto saat dia mengenakan kostum dengan lambang swastika yang terkenal sebagai lambang Nazi di lengannya. Kejadian itu terjadi saat pesta kostum bersama teman-temannya. Temanya saat itu adalah Colonial and Native. Pangeran Harry pun memilih kostum Nazi sebagai outfitnya. Adalah surat kabar The Sun yang pertama kali merilisnya. Pada headline-nya, The Sun menulis Harry the Nazi. Tindakan Harry pun menuai banyak kecaman dari kelompok-kelompok Yahudi dan anggota parlemen di Inggris. Foto itu dianggap sebuah pelanggaran dan banyak orang di seluruh dunia akan kecewa. Pangeran Harry pun meminta maaf secara langsung. Permintaan maafnya dirilis oleh kantor pers Clarence House. Saya sangat menyesal jika saya menyebabkan pelanggaran atau rasa malu kepada siapapun. Itu adalah pilihan kostum yang buruk dan saya minta maaf. Tak puas sampai di situ, publik pun mendesak agar Harry mengunjungi Polandia untuk memperingati 60 tahun pembebasan kamp kematian Auschwitz. Kalau yang ini emang kurang pantas ya, meskipun niatnya hanya untuk pesta kostum. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Yang keenam ada rumor Pangeran Harry bukan anak Pangeran Charles. Sebuah rumor pernah beredar di Inggris yang menyebutkan bahwa ayah kandung Pangeran Harry bukanlah Pangeran Charles, melainkan James Hewitt. James Hewitt adalah mantan perwira kavaleri di Angkatan Darat Inggris dan juga pelatih Putri Diana saat dia belajar berkuda. Pada tahun 1995, Putri Diana mengkonfirmasi perselingkuhannya dengan James Hewitt lewat wawancara panorama. James dan Putri Diana berselingkuh dari tahun 1986 sampai 1991. Seiring rumor perselingkuhannya, rumor lain ikut mengikuti. Media menghembuskan kabar bahwa Pangeran Harry bukanlah anak Pangeran Charles, melainkan anak dari James Hewitt. Media mengklaim bahwa ada kesamaan antara Harry dan James, yaitu sama-sama berambut merah, kesamaan struktur wajah, dan bentuk fisik. James Hewitt sendiri membantah bahwa ia adalah ayah kandung dari Pangeran Harry. Karena saat ia berselingkuh dengan Putri Diana, Pangeran Harry sudah lahir. Pangeran Harry lahir 15 September 1984.
Sementara James mulai berhubungan dengan Putri Diana tahun 1986. Rumor itu pun bertahan sampai sekarang. Banyak kabar simpang siur yang mengatakan bahwa Harry sebenarnya sudah melakukan tes DNA dan hasilnya adalah ia benar anak kandung Pangeran Charles. Tapi ada rumor lain yang juga mengatakan bahwa Ratu Elizabeth II tidak menghendaki Harry melakukan tes DNA. Mungkin yang tahu kebenarannya hanya keluarga kerajaan ya. Ketujuh, mesra dengan para wanita di depan publik. Menurut aturan, keluarga kerajaan dilarang menampilkan kemesraan di depan publik apalagi saat menjalankan tugas kenegaraan. Sebelum menikah dengan Meghan Markle, Pangeran Harry terkenal dekat dengan beberapa wanita dan sering tertangkap kamera mesra dengan para wanita. Dia pun dicap sebagai playboy. Beberapa wanita yang dikabarkan pernah dekat dengannya adalah yang pertama Natalie Pinkham. Natalie Pinkham adalah seorang presenter televisi Inggris dan reporter acara olahraga di TV yang melaporkan tentang balap F1. Natalie dilaporkan pertama kali bertemu Pangeran Harry di Piala Dunia Rugby tahun 1999. Mereka sempat berkencan pada tahun 2003, meskipun Pangeran Harry berusia lebih muda 7 tahun. Tapi hubungan itu tidak bertahan lama. Mereka pun memutuskan menjadi teman baik. Sekarang Natalie Pinkham telah menikah dan memiliki 2 anak. Sayangnya persahabatan ini tidak lagi berjalan baik. Sejak menjalin hubungan dengan Meghan Markle, Pangeran Harry dikabarkan berubah bersikap dingin kepada Natalie setiap mereka bertemu. Bahkan Natalie Pinkham tidak diundang saat acara pernikahan Pangeran Harry. Tapi kepada media, Natalie mengatakan bahwa Meghan Markle adalah orang yang baik untuk Harry. Yang kedua ada Casey Summer. Pangeran Harry dilaporkan bertemu dengan Casey Summer di sebuah klub malam China White London pada tahun 2003. Saat itu Harry berusia 19 tahun dan Casey berusia 21 tahun. Casey menceritakan pertemuan pribadinya dengan Harry. Dia melakukan kontak mata saat saya berdiri di bar dengan teman-teman dan mengundang saya untuk bergabung di meja pribadinya. Tidak lama kemudian dia mulai memelukku. Tapi rupanya itu hanya 1 kali saja. Saya tidak bisa melihat diri saya diundang pulang untuk minum teh bersama Pangeran Charles dan Camilla, katanya. Yang ketiga ada Chelsea Davy. Kalau dengan Casey Summer tadi hanya cinta 1 malam, lain halnya dengan Chelsea Davy. Mereka berkencan dari tahun 2004 sampai tahun 2011, meskipun putus nyambung. Chelsea Davy adalah pacar serius pertama Harry. Mereka mulai berkencan ketika masih sekolah dan Chelsea masih berada di sekolah di asrama Inggris. Kemudian keduanya memutuskan menjalin kasih setelah bertemu di Cape Town, Afrika Selatan tahun 2004 lalu. Momen romantis mereka beberapa kali tertangkap kamera. Bahkan Chelsea Davy lah yang mendampingi Harry saat pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton tahun 2011 lalu. Sayangnya, setelah melihat betapa besar dan megahnya pernikahan Pangeran William dan Kate, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bersama dan kemudian memutuskan hanya menjadi teman saja. Dilaporkan bahwa tekanan publik yang begitu besarlah yang menyebabkan mereka putus. Chelsea Davy merasa sangat tidak nyaman dengan perhatian yang berlebihan kepadanya dan sepertinya dia nggak siap untuk jadi anggota keluarga kerajaan. Pertemanan mereka berlanjut hingga kini. Bahkan Chelsea Davy adalah salah satu undangan yang menghadiri pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Tapi pada saat itu kamera menangkap momen yang tidak diduga, yaitu wajah Chelsea yang terlihat sedih saat upacara pernikahan berlangsung. Banyak orang mengartikan bahwa Chelsea Davy cemburu. Tapi bisa aja kan kalau dia lagi cuma ingat masa lalu aja. Sepertinya Pangeran Harry adalah mantan terindah buat Chelsea dan Chelsea adalah mantan terindah buat Pangeran Harry. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya mantan terindah? Ceritakan di kolom komentar ya. Yang keempat ada Cressida Bonas. Pangeran Harry dan Cressida Bonas dilaporkan berkencan selama tahun 2012 sampai tahun 2014. Setelah diperkenalkan oleh sepupunya Putri Eugene dan Putri Beatrice. Bonas adalah seorang aktris dan kadang-kadang menjadi model untuk brand Burberry dan Mulberry. Tapi lagi-lagi hubungan Pangeran Harry tidak berjalan mulus. Pada tahun 2014 mereka dikabarkan berpisah secara baik-baik. Sama seperti Chelsea Davy, Cressida Bonas juga terlihat menghadiri pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Semua terlihat baik ya. Tapi ketika tersiar kabar tentang pertunangan Harry dan Meghan, Bonas memposting pesan samar-samar di Instagram dengan judul kebenaran, "Quotes to live by".
Tidak peduli seberapa berpendidikan, berbakat, kaya atau keren yang Anda yakini, tapi bagaimana Anda memperlakukan orang pada akhirnya menceritakan semuanya. Mungkinkah itu sindiran untuk sang pangeran? Dan menjelaskan bahwa hubungan mereka sebenarnya tidak berakhir dengan baik? Yang kelima ada, love me like you do, love me like you do. Ellie Goulding. Ellie Goulding adalah seorang musisi pop. Rumor mereka berpacaran simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa mereka hanya sekedar teman, tapi banyak yang percaya bahwa mereka sebenarnya sepasang kekasih. Goulding sempat bernyanyi di resepsi pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton di Istana Buckingham pada tahun 2011 dan Invictus Games pada tahun 2014. Pada 2015, Goulding dan Pangeran Harry dilaporkan terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah acara Audi Polo Challenge di Berkshire. Seorang saksi mata mengatakan Harry dan Ellie tak malu-malu memperlihatkan kemesraan. Mereka terlihat berciuman di bawah selimut. Saksi mata tersebut juga mengatakan Harry dan Ellie terlihat sangat tergila-gila pada satu sama lain. Gimana menurut kalian? Apakah mereka hanya berteman tapi mesra? Atau mereka sempat berpacaran? Komen di bawah ya. Itulah sederet kontroversi yang dilakukan Pangeran Harry. Karena waktunya sudah panjang, akan aku sambung ke bagian kedua. Nantikan part 2-nya ya. Tetap semangat, see you again, bye!